Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih karena Engkau membangunkan kami dengan nafas hidup dan memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap kata yang kami dengar menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan menuntun langkah kami di sepanjang hari ini. Kami siap mendengar dan taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tidak sedikit orang Kristen merasa terasing di dunia ini. Seperti tidak cocok di dalam satu komunitas orang berdosa, terasing, bahkan ditolak karena imannya. Di tengah dunia yang penuh tekanan, kompromi, dan pengaruh yang menjauhkan dari Tuhan, banyak orang percaya bertanya-tanya, apa gunanya aku ada di dunia ini kalau akhirnya hanya merasa tersingkir? Kadang muncul keinginan untuk mundur saja, hidup diam-diam, dan tidak lagi bersaksi. Alkisah ada seorang yang memilih meninggalkan pekerjaannya di perusahaan besar karena tekanan moral yang sangat berat. Ia tahu keputusannya akan berdampak besar pada keluarganya secara ekonomi. Tetapi dia tidak bisa lagi pura-pura setuju dengan cara-cara kotor yang terjadi setiap hari. Keputusan itu membuatnya merasa sendiri. Seolah-olah ia berjalan di jalan yang tidak populer. Namun di tengah semua itu ia membaca ayat ini dan hatinya itu dikuatkan. Dari Yohanes 17 ayat yang ke-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat ini muncul di dalam doa Yesus sebelum ia disalibkan. Dikenal sebagai doa imam besar. Dalam momen menjelang penderitaannya, Tuhan Yesus tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk murid-muridnya, termasuk kita hari ini. Ini adalah doa yang penuh dengan makna, karena di dalamnya tersimpan panggilan besar bagi setiap pengikut Kristus. Yesus berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia ini. Arti kata mengutus itu artinya adalah mengirim dengan misi yang khusus. Ini bukan sekedar dikirim secara acak, tetapi sebuah pengutusan yang penuh tujuan dan kuasa. Tuhan Yesus tahu betul tentang siapa yang dikirimnya dan apa yang mampu dikerjakan oleh utusannya tersebut. Dan Tuhan Yesus juga tahu betul bahwa dunia bukan tempat yang bersahabat bagi kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus tetap datang dengan misi keselamatan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia mengutus kita, demikian pula ia sedang memberikan misi yang sama kepada kita. Menghadirkan kasih, kebenaran, dan terangnya di tengah dunia yang gelap. Ini berarti hidup kita di dunia bukan sebuah kebetulan atau kesalahan. Kita ada di tempat kita bekerja, di lingkungan tempat tinggal kita, bahkan di dalam tantangan yang kita hadapi, karena Tuhan punya tujuan. Dunia memang penuh tantangan, tetapi juga tempat di mana kesaksian hidup kita dibutuhkan. Kita bukan dari dunia, tetapi kita diutus ke dalam dunia, dan itu membuat hidup kita itu sangat berarti. Mungkin di tempat kerja kita merasa sendirian karena menolak berkompromi. Atau di lingkungan sosial kita merasa asing karena hidup dengan prinsip firman. Tetapi ayat ini mengingatkan kita bahwa itu bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa kita sedang hidup sesuai dengan panggilan kita. Dunia tidak akan selalu menyambut kita dengan hangat, tetapi dunia sangat membutuhkan kehadiran orang-orang yang membawa Kristus di dalamnya. Saudara, Injil bukan hanya sekedar kabar baik tentang keselamatan pribadi,
tetapi juga panggilan untuk menjadi terang dan garam di dunia ini. Ketika kita diutus, kita tidak diutus dengan kekosongan, kita diutus dengan Injil yang hidup, kabar tentang kasih Allah yang mengampuni dan juga memulihkan. Kehidupan kita sehari-hari menjadi arena Injil itu dinyatakan. Saat kita jujur dalam tekanan, saat kita mengasihi mereka yang membenci kita, saat kita memilih kebenaran meskipun itu tidak populer. Yesus sendiri adalah wujud Injil yang berjalan di tengah dunia. Dia tidak membatasi diri di bait Allah saja, tetapi justru hadir di pasar, di rumah orang berdosa, dan di tengah kerumunan yang haus kebenaran. Maka kita pun diutus dengan semangat yang sama, membawa kehadiran Kristus ke tempat-tempat yang jauh dari Tuhan. Injil bukan hanya untuk disimpan di hati, tetapi untuk dibawa ke dalam ruang-ruang kehidupan yang nyata. Menjadi utusan Kristus berarti setiap langkah kita membawa dampak. Bahkan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil di hari yang biasa. Mengampuni, memberi, menegur dengan kasih, mendengarkan yang tertolak, semuanya bisa menjadi saluran anugerah. Kita tidak perlu menjadi pengkhotbah besar untuk membawa Injil. Cukup dengan hidup setia pada kebenaran dimanapun Tuhan menempatkan kita. Yohanes 17 ayat 18 adalah pengingat bahwa kita semua diutus, bukan ditinggalkan. Dunia bisa jadi bukan tempat yang nyaman, tetapi itu adalah tempat di mana misi kita dijalankan. Jangan lari dari dunia, tetapi hiduplah di dalamnya dengan penuh tujuan. Kristus yang telah mengutus kita, Ia adalah Kristus yang berjalan bersama dengan kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi juga mempercayakan kami untuk menjadi utusan kasih-Mu di dunia ini. Kuatkan kami untuk hidup dalam terang-Mu meski dunia seringkali gelap dan menekan. Jadikan hidup kami kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan berdoa. Amin.